I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan keterampilan menjelaskan pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Aisatul Widat sebagai guru. Saya Amelia Salsan Andra sebagai murid 1. Saya Zulfani Nohiriah sebagai murid 2. Saya Karimia Rahmawaya sebagai murid 3. Dan saya Fira Sabda Berlianti sebagai murid 4. Terima kasih. Oke anak-anak, perhatikan peta konsep di LCD ini ya. Jadi di sini disebutkan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, Pancasila sebagai dasar negara ini adalah Pancasila digunakan landasan dalam mengatur suatu negara. Jadi, Pancasila ini digunakan pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalnya nih, contohnya kita menghormati sesama teman yang berbeda keyakinan dengan kita. Nah, itu termasuk salah satu contoh menghargai teman dalam sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini Bu Guru mau tanya, menurut kalian kenapa sih Pancasila sebagai dasar negara? Ada yang tahu? Saya. Silakan Mbak Amel menjawab pertanyaannya. Jadi kenapa Pancasila itu disebut sebagai dasar negara? Jadi Pancasila itu sebagai landasan atau pedoman penyelenggaraan kehidupan bernegara. Oke Mbak Amel, bagus sekali jawabannya, benar sekali. Oke, karena materi sudah saya sampaikan mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Sekarang saya buka sesi tanya jawab. Apakah ada dari anak-anak yang belum paham mengenai materi ini? Silakan bertanya dengan angkat tangan. Saya, Bu. Silakan Mbak Rara untuk bertanya. Jika Pancasila sebagai dasar negara, mengapa dalam praktiknya itu masih ada orang yang tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Bu? Oke, pertanyaan Mbak Rara tadi, kenapa meskipun Pancasila sebagai dasar negara, kenapa kok masih ada orang-orang yang melanggar? Nah, memang meskipun Pancasila sudah menjadi dasar negara, tapi memang ada beberapa yang masih melanggar. Itu bisa jadi disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, seperti kurangnya pemahaman Pancasila itu. Jadi dia kurang paham mengenai Pancasila, makanya dia melanggar aturan-aturan itu. Lalu juga lingkungan sosial yang kurang mendukung. Nah, lingkungan sosial juga sangat berpengaruh Mbak Rara. Karena apa? Karena dari lingkungan sosial kita bisa menjadi orang yang lebih baik atau menjadi orang yang lebih buruk. Lalu juga ada mungkin kepentingan pribadi, maksudnya kurangnya mereka dalam memahami Pancasila sebagai dasar negara itu tadi. Nah, itu kurang difahami dari dirinya sendiri karena dia malas untuk belajar Pancasila ataupun apapun. Nah, dari itu semua kita harus punya upaya untuk menyadari kalau Pancasila ini sebagai dasar negara untuk mewujudkan ketertiban bangsa Indonesia ini. Pancasila sebagai dasar negara itu dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana Mbak Rara, apa menjawab? Oke, karena sudah menjawab, di sini saya akan memberikan tugas kepada anak-anak ya. Tugasnya yaitu tuliskan 3 contoh aturan atau kebijakan di Indonesia yang menunjukkan bahwa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara. Nah, itu tugasnya nanti dicatat di buku anak-anak masing-masing ya. Dikumpulkan minggu depan. Baik, Bu. Baik, Bu. Sekian pembelajaran hari ini. Mari kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.